juga sebagai hamba Tuhan. Seiring meningkatnya profesi dan panggilan sebagai guru, haruslah diberangi dengan pertumbuhan nilai-nilai hidup, karakter, dan spiritual agar dalam menjalankan tugas guru dapat menjadi teladan di hadapan murid-murid maupun masyarakatnya. Yang pertama yaitu beberapa jenis kepribadian manusia. A. Tipe-tipe manusia atau sifat manusia. B. Tipe kepribadian manusia. Yang kedua, watak dan patah nilai guru Pak. A. Rajin mempelajari firman Allah, Mazmur 119 ayat 2 dan Timotius 3 ayat 16. B. Hidup dalam doa, Matius 6 ayat 5-15 dan Yohanes 15 ayat 7. C. Tekun beribadah, Ibrani 10 ayat 25. C. D. Sungguh-sungguh dalam praktik iman, Yakobus 2 ayat 14-17. E. Hidup dalam kekudusan. F. Kuat dalam iman. G. Hidup dalam pengharapan, yaitu di dalam Roma 8 ayat 24, Ibrani 6 ayat 19. H. Mempraktikkan hidup dalam kasih. I. Setia. J. Memiliki buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Dan yang terakhir yaitu rela bayar harga. 3. Sikap dalam menjalankan hidup. A. Terhadap kehidupan. B. Harta kekayaan. C. Jabatan kehormatan dan kepemimpinan. D. Keluarga. E. Hubungan dengan sesama. Dan yang terakhir adalah pelayanan. 4. Kesulitan iman. A. Ketidaktaatan. B. Bimbang. C. Pencobaan. D. Kegagalan. E. Pengampunan. F. Luka batin. E. Ketamakan. H. Kekudusan. Nah, materi yang kedua yaitu adalah profil guru Pak. Yang pertama yaitu kualitas guru Pak. Kualitas guru Pak dapat kita bagi dalam dua bagian paling penting, yaitu kualitas iman dan kualitas profesional. 2. Guru Pak profesional. A. Pendidik tak sama persis dengan dosen atau guru. Nah, di mana pendidik lebih luas dari guru atau dosen, dan pendidik tak harus menjadi guru atau dosen, tetapi guru atau dosen adalah pendidik. Seorang profesional adalah seorang yang menjalani profesi tertentu sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ia juga dipercaya sangat ahli di bidang profesinya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik, dan mendatangkan hasil atau mencapai tujuan yang diharapkan. Profesi kependidikan Pak atau adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kependidikan Pak, profesi kependidikan Pak, dengan nama ia memperoleh kehidupan dan menganggapnya sebagai panggilan hidupnya dari Tuhan. B. Guru Pak profesi. Guru Pak profesional adalah seorang yang menjalani profesinya sebagai guru Pak. Nah, di mana dengan keahlian atau kecakapan dan keterampilan yang ada yang sesuai untuk profesi guru Pak. 3. Profil rohani guru Pak. Profil rohani guru Pak ini dibagi dalam beberapa bagian. Nah, yaitu yang pertama adalah berpusat pada Yesus Kristus. Nah, yang kedua itu adalah teladan Yesus Kristus sebagai guru agung, dan C. Iman guru Pak. Nah, materi yang ketiga yang akan saya jelaskan di sini adalah teladan Yesus sebagai guru Pak, guru agung. Nah, yang pertama adalah pelayanan Yesus. Secara relatif hanya kita sedikit perincis yang dapat diberikan mengenai kehidupan guru dalam pelayanan umumnya. Injil Matius mencatat penyingkiran ke Mesir dan kembalinya Yesus ke Nazaret, lalu segera masuk ke dalam pelayanan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Kristus. Injil Lukas sendiri menyajikan kejadian Yesus Kristus di dalam bait Allah pada usia 12 tahun. Di sini ada bukti mula-mula tentang kesadaran Yesus sebagai Mesias dan kemahatauan ilahinya. Anak laki-laki yang bernama Yesus itu membuat takjub orang bijaksana pada zamannya karena pengertian dan jawaban-jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, yang
Yang kedua adalah Yesus sebagai guru agung. Nah, di sini dalam banyak ajarannya Kristus menyiapkan hukum Musa itu dan menyatakan bahwa hukum itu harus digenapi, yaitu di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Bila dihubungkan dengan kehidupan Kristus, dapat dikatakan bahwa Kristus hidup di bawah hukum itu dan ia memeliharanya dengan sempurna di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Tetapi berulang kali Kristus menantang pengajaran hukum-hukum tersebut yang dikaitkan dengan adat istiadat. Sebagai anak Allah, Yesus memiliki usaha untuk bebas menafsirkan hukum itu secara otoritatif. Dalam pengajarannya, Kristus mengajar di dalam semua golongan masyarakat, dan ini berarti setiap ajarannya harus dapat dimengerti di dalam konteksnya dan sesuai dengan isinya. Sebagai guru agung, Yesus memiliki cara mengajar dalam 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajar sebagai guru nabi. Nah, yang kedua, Yesus mengajar sebagai guru iman. Yang terakhir yaitu Yesus mengajar sebagai raja. Nah, materi yang keempat yaitu guru profesional. Di sini guru merupakan unsur penting dalam kegiatan mengajar. Hal ini sangat beralasan karena gurulah yang membimbing peserta didiknya untuk belajar, mengenal, memahami, dan menghadapi dunia tempat ia berada. Dunia dalam hal ini mencakup dunia dalam pengetahuan, dunia iman, dunia karya, dan dunia sosial budaya. Jadi guru merupakan jabatan dan sekaligus agen yang memungkinkan peserta didik berdialog dengan dunianya. Yang pertama, guru dan kualitasnya. Sebagai guru Kristen, apabila ingin mengembangkan pemahaman tentang tugasnya, maka tentunya ia haruslah berakar pada iman Kristen, di mana iman Kristen pada umumnya atau pada dasarnya meliputi semua segi kehidupan serta utuh. Jadi tidak hanya berbicara mengenai hal-hal surgawi, tetapi juga menyentuh panggilan hidup di dunia, termasuk dalam hal ini panggilan pendidikan dan pengajaran atau keguruan. Berkaitan dengan kualitas guru sebagai bagian dari guru profesional, maka dapat dikatakan bahwa kualitas hidup guru sangat memegang peran penting dalam proses belajar mengajar. Guru yang berkualitas adalah guru yang terus memegang prinsip atau teorinya mengenai profesi keguruan. Guru profesional harus memiliki konsep diri yang baik, tepat, dan relevan bagi tugas keguruannya. Oleh karena itu, guru harus bertumbuh dan dalam aspek kepribadian, mengembangkan pemahaman tentang belajar, dan harus yakin dan potensi belajar itu sendiri untuk pengembangan dirinya. Yang kedua, guru profesional. Guru profesional adalah pribadi yang mampu melihat dirinya sebagai orang-orang terlatih. Guru profesional selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan taat kepada etika kerja, serta selalu siap menetapkan diri dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya terlebih dahulu. Di samping itu, dalam tugasnya sebagai pengajar, guru profesional melihat dirinya sebagai pengawas sekelompok manusia yang bergerak di bawah peraturan dan tata tertib resmi dan dilingkupi harapan-harapan masyarakat. Nah, guru profesional melihat dirinya sebagai pemeliharaan pengetahuan yang diakui oleh kebutuhan setempat. Yang berlaku dengan demikian, guru profesional akan dipandang oleh peserta didiknya sebagai guru yang memiliki otoritas yang perwujudannya terlihat lewat kepribadian yang ditampilkan. Pengertian guru Kristen ialah guru Kristen yang mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan guru dan seluk-beluk keguruan dari sudut pandang iman Kristen. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru adalah mengajar. Mengajar ialah upaya untuk mentransfer pengetahuan atau pandangan keyakinan, dogma, doktrin atau teologi yang dimiliki kepada peserta didik.
Dengan pengertian tugas utama peserta didik ialah menguasai bahan pengajaran, mengetahui dan dapat mengungkapkan ulang serta memahami secara kognitif. Pengertian lain dari mengajar ialah sebagai usaha dari pengajar untuk menolong peserta didik selain sedemikian rupa sehingga dapat menemukan konsep diri secara benar. Nah, materi yang kelima yaitu kompetensi guru. Yang pertama, guru adalah pendidik. Pengertian guru. Nah, guru adalah pendidik profesional. Dengan yang kedua, dengan guru dengan tugas pendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. C. Pada satuan pendidik yang diasuhnya. Yang kedua, pengertian kompetensi. Seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam tugasnya sebagai guru. 3. Ruang lingkup kompetensi guru. Kompetensi guru dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi spiritual. Demikian hasil materi yang saya jelaskan. Sekian.